Halo, assalamualaikum. Kali ini di meja saya ada Samsung lagi kayak kemarin ya, Samsung Galaxy On 5 2016. Saya cukup puas dengan Galaxy J3 Pro saya yang kemarin. Dengan harga yang cukup murah, saya mendapatkan smartphone dari Samsung yang ya menurut saya worth it lah. Ini kebetulan tadi saya lihat ada yang jual On 5 ya, offline, langsung saya sikat. Saya penasaran, ini katanya sih On 5 ini sama dengan Galaxy J5 Prime ya secara model. Mungkin untuk spesifikasinya sedikit berbeda. Ini yang seri SMG5520, dia CPU-nya menggunakan Snapdragon 425, dimana itu quad core 14 GHz, sama dengan yang dipakai di Redmi 4A Snapdragon 425. RAM-nya 2 GB, internalnya 16 GB, kemudian RAM kameranya 13 megapiksel, yang belakang, yang depannya 5 megapiksel. Ini lagi-lagi garansinya distributor ya, karena Galaxy On 5 juga sama dengan J3 Pro kayak saya kemarin, dia nggak masuk ke Indonesia. Jadi sepertinya sini barang-barang yang didistribusi oleh distributor, yang sebenarnya ini hanya dijual di market Cina, biasanya di bundling sama operator tertentu ya. Kalau di Xperia biasanya Docomo seperti itu. Langsung saja, ini bahasanya bahasa Cina semua, saya nggak tahu. Kemasannya juga hampir sama dengan J3 Pro saya kemarin persis. Dan ini dia unitnya, kardusnya juga sama persis modelnya, bentuknya, bukaan di atas itu. Langsung kita kesampingkan. Warnanya emas, sama juga kayak kemarin, putih emas, tapi nampaknya ini lebih mewah dibandingkan J3 Pro kemarin. Kita singkirkan dulu. Garansinya Bisel ya, distributor Bisel 1 tahun. Dan ini ada stiker-stiker ini seperti biasa ya, sama persis, dia nggak dapat headset kayak kemarin ya. Kabel data standar dan pendek, cukup pendek ya, kemarin agak kependekan tuh menurut saya itu. Kemudian ada pin ejector, nggak usah dicopot ya. Kita bisa lihat chargernya sama juga persis kayak J3 Pro kemarin, 1 ampere juga outputnya. Jadi memang ini bisa dibilang satu satu paket kali ya sama J3 Pro kemarin. Jadi sama-sama di blending atau apalah istilahnya. Dan ini ya seperti saya sampaikan tadi, dia versi J5 Prime kalau di Indonesia. Persis bentuknya. Kita copot aja yuk. Nggak ada yang digeletek, jadi kita lepas. Ya, lebih mewah dibandingkan sama J3 Pro kemarin. Cuma yang saya sayangkan LCD-nya dia belum IPS ya. Nggak seperti J3 Pro kemarin. Dan sudah ada pelindung layarnya, meskipun ini bukan tempered glass. Dia kan 2.5D melengkung, jadi agak pintar juga ini dia. Yang di ujungnya itu dibikin agak pendek, lebih pendek dibandingkan yang sisi sampingnya. Coba kita buka dulu dia seperti apa slotnya, apakah hybrid atau enggak. Oh, ini ada 2 slot ya, berarti ini enggak hybrid. Bagus juga nih kalau hybrid. Ini dia slot micro SD dan juga SIM 1, kemudian SIM 2 nya yang kecil ya. Dua-duanya nano SIM ya, dua-duanya nano SIM ya. Sebagai informasi, saya dapat harga ini di angka hampir 1,8, cukup murah dibanding Galaxy J5 Prime yang di Indonesia hampir 2,6 ya. Ini layarnya menurut spesifikasi yang saya dapatkan di Google, dia memakai IPS, bukan Super AMOLED. Nanti kita coba bandingkan sama J3 Pro, lebih bagus mana layarnya. Oh ya, sama satu lagi, dia sudah support fingerprint katanya sih di sini. Nanti kita coba. Mewah bentuknya ya, kelihatan apa ya, Samsung harga 1,8 dapat seperti ini, itu wow banget menurutku. Ada bahasa Indonesia ya, siap. Sip. Ini ada pengaturan awal, nggak kayak kemarin yang langsung muncul di home screen ya. Ini ada pengaturan awalnya. Jadi sepertinya ini ROM-nya ROM global ya.
Kalau yang di J3 Pro kemarin, kalau nggak salah dia remnya udah dimodifikasi, bahkan tidak ada update manual pembaruan di sana, tidak ada opsi untuk update manual. Saya skip aja. Ya betul, dia ada sidik jarinya. Di sini kita bisa atur sidik jari. Kita atur sidik jari. Ya, jadi seperti biasa kita harus mendaftarkan dulu jari tangan kita. Terserah mau jari yang mana. Cukup panjang ini mendaftarkannya, harus pelan-pelan. Ya, sukses ya. Selesai. Berikutnya saya skip lagi. Ya, sudah selesai setupnya, dan dia fingerprintnya jadi nggak harus ditekan powernya dulu langsung baru nyala. Ini disenggol aja dan langsung nyala tuh. Cepat banget responnya. Biasanya Samsung kan harus pencet tombol power dulu atau home-nya ditekan dulu baru fingerprintnya bekerja. Kalau ini enggak, ini langsung ya. Kemudian aplikasinya juga simple banget, hanya aplikasi esensial saja. Bahkan di sini musiknya pun pakai Google Play Music ya. Nanti saya acak-acak lagi, saya bikin video reviewnya nanti. Impresi pertama saya, ini harga 1,8 dapat Samsung yang seperti ini sudah worth it banget menurut saya. Ini kapan lagi ya dapat harga 1,8 Samsung dengan build quality metal, RAM 2 GB, internal 16 GB. Ini sudah sangat bagus sekali. Kameranya juga lumayan seperti biasa, Samsung ya, khas Samsung. Saya pengen bandingkan layarnya AMOLED sih ini sama J3 Pro kemarin. Tunggu ya, ini dia perbandingannya si Super AMOLED sama IPS nya si Galaxy On 5. Sekilas sih nggak terlalu beda jauh ya warnanya, meskipun kita bisa saksikan di sini warnanya lebih pekat. Ini hijaunya lebih tinggi ya, kontras rasio hijaunya lebih tinggi dibandingkan ini, tapi nggak begitu jauh. Jadi selama tidak dibandingkan head to head secara langsung sih nggak masalah. Kemarin saya nggak ngambil ini, sebelumnya ngambil ini dulu karena pertimbangannya ini yang sudah Super AMOLED ini belum, tapi setelah melihat barangnya ternyata nggak terlampau beda jauh. Oh ya, ini tadi saya menemukan bugs di galerinya. Jadi dia galerinya tuh ketika kita pengen atur sebagai wallpaper, dia langsung terhenti, dia ada bugsnya di situ. Saya nggak tahu apakah nanti saya cek sekalian ya. Ini saya pinggirkan dulu. Ya, ini ada opsi perbarui perangkat lunak. Kalau yang di J3 Pro nya kemarin tidak ada. Jadi mungkin nanti saya akan perbarui. Nah, di sini bedanya. Ada pembaruan kalau yang di Galaxy On 5 nya, kalau di J3 Pro nya tidak ada. Jadi bugsnya mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan pembaruan ya. Ini Androidnya 601 Marshmallow. Kalau yang J3 Pro kemarin masih Lollipop dan tidak ada opsi pembaruan di sana. Lalu apa ya? Ini modelnya mungkin nggak perlu saya jelaskan panjang lebar. Seperti ini. Perbedaan dibandingkan dengan Galaxy J5 Prime. J5 Prime itu menggunakan CPU Exynos octa-core, quad-core 1,4 GHz. Ini menggunakan Snapdragon 425. Clock speed-nya sama 1,4 GHz. RAM-nya sama 2 GB. Tapi J5 Prime itu malah lebih rendah ya layarnya. Dia pakai TFT, PLS LCD. Kalau ini sudah IPS. Jadi sudut kemiringannya masih cukup bagus. Bersetara AMOLED lah ya. Lalu juga baterainya ini sedikit lebih gede. Kalau nggak salah dia 2600 mAh, sedangkan Galaxy J5 Prime itu hanya 2400 mAh. Jadi ini speknya lebih tinggi ya dibandingkan sama Galaxy J5 Prime. Meskipun secara versi dia seimbang. Terus apalagi ya? Ya, ini bahannya metal. Yang tengah, kalau atas sama bawah ini plastik ya, kayak biasanya. Ini masih ada plastiknya. Logo Samsungnya juga mengkilat. Oke, mungkin segitu dulu video unboxing kali ini. Sudah 10 menit seperti biasa. Saya akhiri video unboxing kali ini, dan dua-duanya rencananya saya akan review. Ini lagi banyak yang jual kayak gini ya. Mudah-mudahan bisa jadi jawaban dari rasa penasaran teman-teman semua. Apakah pengen ngambil si Galaxy J3 Pro ataupun Galaxy On 5 ini. Harganya juga tidak terpaut jauh ya, 1,5 sama 1,8an. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa lagi, tunggu reviewnya ya.